berapa? 12 ya? 12. Ya, Iya, Masya Allah ya. Kita masih dikasih umur panjang sama Allah, masih dikasih kesempatan untuk bisa selalu menjadi yang terbaik di diri kita bandinginnya ya. Kita yang hari kemarin sama yang sekarang, ada nggak perubahan? Minimal kemarin 2 lembar, sekarang 3 lembar gitu habis sholat gitu ya. Jadi harus kita berlomba-lomba berubah untuk menjadi lebih baik di diri kita. Jangan bandingin dengan yang lain. Nanti stres, depresi kalau nggak mampu ya. Bandingkan dengan diri kita. Baik, teman-teman, ini hari kedua yaitu harinya thinking sebetulnya. Jadi kegiatan ini kan kemarin Ayah Jupri ya yang membersamainya. Hari ini saya membersamai Mbak Indah. Saya feeling Mbak Indah thinking berarti mentor dengan menti. Kemarin sensing dengan intuiting ya, nggak sengaja ya. Sebetulnya kita hanya mau meramaikan saja teman-teman. Ya, Mbak Dia dari Jambi, mungkin dari Mbak Nunu ya waktu itu ya di tesnya ya. Jadi maksud dan tujuan adanya kelas ini adalah kelas enrichment di bulan Ramadan biasanya kita talkshow, tapi bulan ini kita adakan webinar. Jadi sharing-sharing materi dari brand manager setiap daerah ya. Kita ruling ya. Kita ruling siapa yang punya kesempatan mau berpartisipasi monggo silakan. Jadi nanti terus stay tune ya. Kita akan ada beberapa kegiatan seperti ini ya. Nah, hari ini kita berkesempatan dibersamai narasumber kita Mbak Indah Sani ya. Mbak Indah ini thinking ya. Saya coba bacakan ya ininya apa namanya profilnya Mbak Indah. Ya, Mbak Indah Sani TEI ya betul ya. Mbak Indah Sani TE golongan darah apa ya Mbak Indah ya? Hmm. golongan darahnya B. Oh B, berarti memang thinking yang seneng banget Iya, jadi pengusaha. Makanya sangat wajar ketika thinking ini B ini punya usaha Bumba, bumbu apa Bumba itu ya, Resto Bumba ya bumbu di bakar Tegal, resto. di Tegal, Resto gitu ya. Jadi teman-teman ini salah satu spesialisasinya si thinking gitu ya. Tapi kalau Tapi si lagi thinking tutup, itu Bunda. apa? Ya, tidak boleh banyak-banyak macam spesialisasi. Jadi bagaimana punya resto ini yang memang nanti dikenal orang dan itu spesial dengan eh, bakar-bakarannya ya, Mbak Indah ya. Ya, seperti itu ya. Teman-teman nanti kita banyak sharing-sharing ya dengan Mbak Indah. Nah, kemarin sensus sekarang thinking. Adapun Mbak Indah ini sudah lama ya dulu di awal-awal hadirnya Steven ya karena saya sama Mbak Indah nggak jauh-jauh dari batch 1, batch 2 gitu ya dulu ya jadi sama-sama kita belajar dari foundernya Steven Ayah Farid Poniman gitu ya. Jadi tujuan kita adalah ingin menjadi cahaya, jalan cahaya untuk banyak orang. Salah satunya dengan menjadi tim promotor dalam hal ini di Steven Karakter Academy itu Steven cabang Bekasi ya. Kodarullah saya dapatnya Bekasi yang kabupaten. Tapi kita bisa kemanapun gitu ya. Kenal atau apa boleh Mangga Slan. Karena ada faktor emosi, faktor perkenalan dekat saudara atau apa itu lebih enak biasanya. Makanya boleh. Walaupun kita ada di mana, kita boleh ada di mana aja. Karena niat kita adalah satu membantu teman-teman kita semua menemukan jalan kembali. Iya, karena Steven ini kita menemukan jalan kembali kita yang pada fitrahnya kita adalah bahagia, harusnya kita bahagia. Nah, salah satu bahagia itu adalah menemukan konsep Steven. Nah, nanti kalau thinking seperti apa, sensing dan sebagainya itu, nah hari ini Mbak Indah akan berbagi materinya terkait dengan apa ya? Pola pikir positif dan solusi rasional untuk membangun mentalitas kuat di bulan Ramadan. Oke, saya kenalkan dulu deh. Jadi Mbak Indah tadi Qadarullah backgroundnya dari sarjana psikolog ya. Jadi sebetulnya relate ya. Steven tuh dengan ilmu-ilmu psikolog tuh relate sekali. Justru kalau itu adalah kompetensi, ini adalah dari hulu ke hilir. Memang dari awalnya sudah dikasih toolsnya sama Allah memudahkan sebetulnya. Sangat memudahkan ketika kita memahami setiap tim di dalam anggota keluarga ketika kita tahu hasil Stevennya apa. Jadi relate dengan ilmu psikolog sebetulnya ya dari UI Yogyakarta. Nah ini juga Mbak Indah certified di hipnoterapi, kemudian di leadership, di coaching, di counseling, banyak sekali ya teman-teman ya. Dan
Kalau Steven itu punya sekitar 18 tematik. Wah, satu tematik itu bisa full day loh. Nah, ini ada beberapa tematik yang Mbak Indah sudah certified ya. Beberapanya adalah leadership dan HR, bisnis, learning, couple, suri rumah, parenting, teaching, dan sebagainya. Mbak Indah juga aktif sebelumnya di SQ. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, asal kita punya satu tools yaitu konsep Stephen itu sangat memudahkan kita. Karena 50% permasalahan kehidupan insya Allah sudah tersolusikan dengan kita menggunakan konsep Stephen. Makanya dari teman-teman semua itu nggak bosen-bosen ingin terus berbagi. Selain kita mendapatkan jariah gitu ya, kita juga upgrade diri kita juga belajar untuk diri kita, keluarga kita juga masyarakat. Gitu Mbak Dia ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih, Mbak Indah sharing ya. Kita mau tahu dulu sih ya, Mbak Indah tuh awalnya kenal Steven di mana sih Mbak Indah, sedikit aja deh kenalan gitu loh. Karena kita ini talk show sekaligus webinar sebetulnya ya. Ya, Iya, oke Mbak Indah, silakan Mbak Indah. iya, terima kasih Bunda Hera kesempatannya. Halo teman-teman, salam kenal ya, saya Indah. Em, Pertama kali kenal dengan Steven itu tahun 2009. dua Ya. ribu sembilan, satu Hmm. bulan setelah saya wisuda. Nah, di situ saya bantu kayak Jamil Zaini untuk bikin training di Jogja waktu itu. Namanya apa? Kalau nggak salah Kubik Sukses Mulia gitu di sebuah hotel di sana. Saya bantu jadi fasilitator. Nah, di situ saya dites Divin karena kan untuk kita tahu buat orang lain kan kita tahu dulu ini apa Hmm. sih gitu. Nah, di situ. Nah, di situ saya tuh tahu thinking extrovert. Wah, kok berbeda sekali kan hasilnya ya gitu ya. Kok beda sekali gitu. Eh Kemudian saya denial biasa. Mana yang tinggi di sini? Ya biasanya denial dulu kan dengan hasil Steven ya gitu. Itu denialnya itu bisa sampai hampir 1 tahun gitu. Nah, kemudian saya kemudian mikir lagi, menganalisa lagi. Iya juga ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang oh iya juga ya, iya juga gitu yang dulu tidak kita syukuri keberadaan otak ini gitu kan. Kebiasaan kita menganalisa atau mengkritik orang gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh iya ya, oh iya aku suka ditawarin Tata nih, Mbak jadi ketua ini dong, jadi ketua ini kayak gitu. Kemudian saya tahun 2011 atau 12 saya lupa itu ditawarin di Jogja Hmm. apa sih waktu dulu tuh di kantor Steven. Jadi kita babat alas Bunda dulu di Jogja. Hmm. Makanya kenapa em, apa namanya mesinnya saya itu bukan bukan Bekasi ya, tapi YGY gitu loh. Yogyakarta itu dengan dulu dengan Mas Torik gitu di Jogja. Oh Ya, ya. alhamdulillah di Jogja selama mungkin setahun. Kemudian saya pindah pulang ke Tegal karena bantu orang tua juga di Tegal ya itu tadi rumah makan tadi gitu kan. Tapi bantunya juga masih yang maju mundur atau gimana ya bantuin enggak gitu karena fokusnya waktu itu masih di Steven dan ditawarin kerjaan lagi jadi kepala Prime di Tegal. Prime itu apa sih? Prime itu kuliah ke luar negeri. Waktu itu kita bantu anak-anak SMA untuk ke Jerman gitu. Tapi itu Hmm. cuman cuman setahun juga. Dah saya akhirnya balik ke resto karena waktu itu bangun resto di tempat yang baru lah punya sendiri. Gitu deh sambil sambil stipin sampai sekarang gitu. Hmm. Masya Allah. Ya, jadi sudah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun ya Mbak Indah. Kalau udah lebih Iya. dari 10 tahun, berarti sudah banyak sekali orang yang dibantu tersolusikan ya. Nah, dari yang dibantu disolusikan ini, ada yang komplain nggak Mbak Indah? Komplain dalam bentuk apa nih? Ya, lebih banyak yang memang puas merasa oh terbantukan dibanding yang ya komplain, oh aku nggak cocok, aku gini gini gini, atau memang semuanya tersolusikan gitu dengan konsep Steven. Iya. Baik. Jadi kalau kita bilang semuanya pasti terbantu, saya tidak mau menjawab itu. Mhm. Kayaknya nggak mungkin ya, semua pasti terbantu.
Tapi terbantu atau enggak itu sebenarnya Mm-mm. tergantung klien-klien kita. Karena kan kita Hmm. memberitahu hasil sipin itu masih basicnya, ya kan? Kita masih basic atau memberikan arahan-arahan saja, tapi yang melakukan keseharian kehidupan mereka, pengambilan keputusan, kan merekanya gitu. Tapi Oke. alhamdulillah sebagian besar itu Mm-mm. merasa merasa gue banget gitu. Iya. Ada yang misalnya, ah enggak, saya begini 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 ya. Itu tadi thinking kan. Setelah itu Mm-mm. baru dikasih tahu, di probing, pendalaman lagi, Mm-mm. ngecek ke belakangnya dia kayak gimana. Tuh kan bener kan? Iya sih, cuman biasa gitu ya. Kalau orang tinggi kan jaim ya, Bun. Jadi masih diam-diam, tapi habis itu pasti dia tidak perlu mengatakan apa ya, kadang nggak usah mengatakan thanks Steven, nggak, tapi dia rekomendasikan keluarganya untuk tes Mm-mm. lagi, itu berarti dia cocok dengan Steven dan konseling kita gitu. Oke, ya, Masya Allah ya Mbak Indah ya. Jadi memang semua ini tergantung bagaimana kita ini mengaplikasikannya ya. Untuk itu kenapa diadakan sesi seperti ini, enrichment ya kan, kita webinar untuk menambah upgrade karena kita bicara tentang SDM, sumber daya manusia. Iya, Itu betul. selalu ilmu yang terus grow up ya, bertumbuh, Iya, berkembang gitu ya. Iya, itu ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Oke, karena kita tidak berlama-lama ya, takutnya nanti kita kalau misalnya ada waktu bisa tanya jawab lagi ya. Kan nanti Mbak Indah ini ingin berbagi ilmu ya, ya dalam artiannya salah satu dari apa brand manager Steven Karakter Academy di Tegal ya. Nah, iya, di sini bicara tentang pola pikir positif gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir yang positif ya, Mbak Indah ya. Eh, iya, jadi di situasi atau tantangan bagaimanapun tetap berpikir positif gitu ya Mbak Indah ya. Nah, Insya Allah. contohnya nih saya cerita sedikit. Qadarullah kan saya hari ya tanggal 3 kemarin Maret kena bencana banjir ya. Saya bilang sih bukan bencana. Allah kasih air berkelimpahan ya. Itu kan salah satu bagaimana ketika kita berpikir positif dengan masalah yang Allah kasih. Kalau orang bilang masalah, kalau saya bilang gimana kita menerimanya ya. Itu kita terima dengan ikhlas, ridho, pasrahkan semua kepada Allah, syukuri karena ini ada maksud baik Allah, jadi asik aja gitu. Karena disitulah ada ladang pahala ketika kita sabar, ya. Jadi berpikir positif itu salah satunya dan akhirnya nikmat, gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan kita masalah, apakah kita bertambah ketakwaannya kepada Allah atau malah tidak gitu. Itu kan salah satu pikir positif ya Mbak Indah ya. Betul, Nah, betul. ini kita kaitkan di bulan Ramadan. Oke. Nah, supaya tidak berlama-lama ya teman-teman ya, karena kita mau tahu dari seorang thinking langsung ya, bagaimana si thinking ini bisa menggunakan pola pikir yang positif untuk membangun mentalitas yang kuat di bulan Ramadan ini. Baik, Mbak Indah, yuk kita berikan waktu kepada Mbak Indah. Silakan Mbak Indah, tapadol. Maskurun. Oke. Teman-teman, semua kita buka kameranya yuk kalau bisa, biar lebih enak ya. Oke, silakan Mbak Indah. Iya, oke. Terima kasih, Bunda Hera, teman-teman semuanya. Ini kita udah masuk ke minggu kedua ya, berarti udah ke eh, 10 hari kedua di bulan Ramadan gitu ya. Mbak Saskia itu boleh di-share apa PPT-nya? Nah, teman-teman semua di sini berarti udah pada tes semua ya, tes Stephen ya. Nah, itu kalau kita bicara soal Ramadan dan thinking, itu yang kepikiran apa? Langsung apa? Biasanya jadwal. Bener nggak sih? Aku mau kayak gini nantinya, kayak gini, kayak gini. Kayaknya udah kita setting gitu di dalam pikiran kita. Oke, teman-teman, pola pikir positif eh, dan solusi rasional ya. Kita pasti punya pikiran positif dulu. Kemudian kalau ada masalah, eh, biasanya sih nih orang thinking itu dia akan melihat solusinya secara objektif, rasional, bener nggak? Ya. Kemudian dengan yang seperti itu, insya Allah kita bisa membangun mentalitas yang kuat di terutama di bulan Ramadan ini. Kalau soal bicara soal
nggak makan, nggak minum, kayaknya itu udah bukan ranahnya kita lagi ya teman-teman ya. Itu Masya Allah, Insya Allah udah bisa lah. Tapi pernah nggak sih waktu di hari biasa aja, nggak usah di apa namanya, nggak usah di bulan Ramadan ya, di hari biasa aja kadang kita masih ada masalah ya. Oke, apalagi di bulan Ramadan gitu. Pasti pernah juga kita ngadepin masalah, tiba-tiba kita lagi puasa, kita lagi capek, lagi lemes, tiba-tiba jebret ada masalah gitu. Entah itu di kantor atau itu buat ibu rumah tangga kita di rumah ya. Oke, kita akan bahas ini satu persatu ya teman-teman ya. Pola pikir positif gitu. Ini Mbak Kia yang ngeklik. Oke. Ya, 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 selesai. Oke. Nah, apa sih itu pola pikir positif ya? Ya, kita itu fokus sama hal-hal yang baik. Berat nggak? Oh, boleh. Bunda Indah, saya insting apa boleh? Boleh ya, Bunda Hera ya? Nggak harus orang thinking Boleh, kan ya? nggak Heeh, apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nah, gitu. Jadi, tadi sampai mana tuh? Oke. Pola pikir positifnya gimana sih, teman-teman semuanya? Pola pikir positif pas lagi ada, kalau pas lagi biasa aja mah nggak usah diajarin ya. Kadang-kadang pas lagi itu tadi, pas lagi ada musibah, ada masalah di kantor atau segala macam, atau di rumah tangga, ibu rumah tangga misalnya kayak gitu. Tiba-tiba kita pengen banget yang namanya marah. Bener nggak? Kalau orang thinking kan seru ya kalau marah. Tapi alih-alih marah, bisa langsung kita, oh mungkin dia lagi ini, dia lagi kepikir, kita lagi mikirin yang positif-positif aja. Fokus pada aspek positif baik dalam segala situasi atau tantangan. Kemudian next, itu menghadapi masalah dengan solusi, pasti bukan dengan ngeluh. Walaupun sebagai orang ya, terutama thinking itu kadang sukanya ngomong gini ya, harusnya harusnya nggak gitu, harusnya nggak gitu, harusnya nggak gini, bener nggak teman-teman ya? Orang thinking itu kan sukanya ngomongnya kebiasaannya ya, harusnya gitu. Nah, let's kita fokus dengan solusi ya. Kemudian kita fokus dengan solusi. Membantu tetap termotivasi, optimis dan bersemangat. Nah, eh, terutama ini buat teman-teman yang mungkin jadi guru ya, yang thinking jadi guru atau jadi konselor juga barangkali, atau nggak usahin jauh-jauh jadi seorang ibu aja untuk anak-anaknya. Itu kan kadang ada pasti perasaan lelah, letih gitu, bener nggak ya? Eh, pada saat itu apa yang teman-teman kemudian pikirkan untuk tetap termotivasi, semangat, optimis? Tiap orang beda-beda, tiap orang beda-beda. Nah, kalau saya sih, saya selalu mikirnya, kalau buat anak saya ya siapa lagi kalau lu marah, ntar siapa lagi tempat dia peluk kayak gitu kan, tempat dia main. Oh iya ya, ngapain gua marah ya, ngapain saya marah, kan dia belum dihisap, saya udah gitu ya. Terus akhirnya jadinya pikirannya positif lagi, akhirnya jadi termotivasi lagi gitu. Oke, terus sekarang kita ke solusi rasional ya teman-teman. Nah, solusi rasional itu apa sih gitu? Nah, berbasis pada pendekatan, eh, pemikiran logis pastinya dan objektif. Nah, ini kan thinking banget ya. Walaupun pasti semuanya juga ada ya teman-teman. Dulu kalau udah tes Tipin kan pasti udah dikasih tahu ya berapa persen itu. Eh, kemudian apalagi dengan orang orang thinking. Wah, thinking disuruh pakai perasaan juga perasaannya pakainya otak, pakainya rasional, pakainya logik. Bener nggak ya? Gitu ya. Jadi apa-apa kita ambilnya solusi rasional itu udah kayaknya gue banget gitu loh. Oke, kemudian next itu menghindari keputusan impulsif dan emosional. Jadi apa ya? Jangan sampai eh, kita marah terus kita ngomong sesuatu keputusan yang emosional gitu. Kayaknya rugi banget ya, gitu ya.
Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita ya dengan solusi rasional itu bisa membantu membuat keputusan-keputusan bijaksana. Ya, tentunya dengan analisa yang lebih matang lagi ya teman-teman ya. Nah, oke itu ya apa ya sedikit sharing soal solusi rasional kita. Teman-teman, kemudian tentang mentalitas kuat. Apa sih itu mentalitas kuat? Mentalitas kuat itu mental kuat, gebukin kuat gitu, bukan ya? Mentalitas kuat itu ya tetap tenang, tegar, kuat ya di tengah-tengah tantangan. Kemudian eh, daya tahan emosinya, daya tahan emosinya eh, kemudian tidak mudah putus asa. Yang kedua ya, yang ketiga adalah fokus pada tujuan jangka panjang meskipun banyak rintangan. Tapi biasanya nih orang-orang thinking itu orang yang tahan banting sekali. Orang yang tahan banting. Em, Contohnya, ini contoh yang pernah saya alami itu, saya pernah menjadi korban bully di SMA, ya di SMA. Jadi eh, di sekolah apa ada yang kirim surat kaleng, pokoknya kayak apa sih ya dibully lah gitu ya. Di rumah kemudian kaderullah saya tinggal sama Mbah gitu sama Bude itu juga pasti aja ada aja masalahnya anak-anak SMA lah zaman dulu gitu ya. Jadi kalau nggak di rumah eh, berantem berantem dalam tanda kutip lah itu kemudian di sekolah ada seperti itu tapi saya tetap masuk saya tetap nggak sedih maksudnya oh ya sedih sih cuman kayak ya udah gitu loh bisa dilewatin gitu. Nah itu insya Allah sih kalau buat orang thinking hal-hal yang seperti itu terutama itu menjadi menjadi tempaan gitu ya. Oke, kemudian membangun mentalitas kuat secara genetik. Wah, ini dia. Yang pertama adalah genetik itu mempengaruhi ketahanan stres dan pengaturan emosi. Nah, dulu waktu saya di kampus sampai sekarang yang masih bisa diingat ya, pelajaran itu adalah bahwa orang-orang yang skizofrenia yang apa namanya yang punya masalah kejiwaan itu eh, bisa jadi mempunyai keturunan-keturunan dulu yang di atas-atasnya itu ada juga yang seperti itu. Nah, itu kan bisa kita turunkan, bisa kita hilangkan ya sebenarnya karena itu genetik genetik sekali. Mentalitas itu nurun. Jadi teman-teman kalau misalnya mau anak-anak kita itu punya mental kuat, ya kita jadi ibu nggak bisa menye-menye, jadi bapak nggak bisa menye-menye. Ya walaupun bukan thinking ya, kadang juga thinking kan ada juga yang manja ya. Saya juga termasuk dulu thinking yang bisa dibilang manja gitu waktu SD. Em, apa ya? Jalan hidup, jalan hidup yang dikasih sama Allah ini eh, tidak akan membuat kita jatuh, tapi justru membuat itu jadi mental kita lebih kuat lagi. Nah, tidak semua orang lahir di genetiknya yang kuat. Mungkin ya alhamdulillah bapak ibu kuat gitu. Bapak ibu orangnya struggle apa namanya pekerja keras gitu. Mbah kita juga begitu gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak dapet keluarga yang begitu kan kita nggak bisa milih ya. Ya berarti dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Dimulai dari kamu ya. Dimulai dari kita merubah semua pola gitu loh. Ya, jadi mentalitas kita juga bisa di apa dibangun eh, rebuilding, kita bangun ulang gitu ya. Oke, yang kedua, mentalitas Oh ini baru tadi saya ngomong, mentalitas kuat bisa dikembangkan melalui latihan dan kebiasaan positif ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, mindfulness, latihan fisik gitu. Bergabung dengan komunitas yang positif pastinya. Coba deh kalau di sini ada ibu-ibu yang ada apa namanya di HP grup, misalnya grup apa ya, grup sekolah anak gitu. Grup sekolah anak itu kan kita berkumpul dengan ibu-ibu yang cuman satu
eh, satu persamaan, anaknya sekolah di sekolah yang sama, di kelas yang sama, ya kan? Selebihnya kan kita berasal dari background yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita dapet yang grup yang positif sih alhamdulillah ya teman-teman. Kita dapat grup yang tidak gibah ya, saling mengingatkan gitu. Itu alhamdulillah gitu. Tapi kan ada juga ya nggak dipungkiri lah. Ada juga yang di grup itu anaknya ditonjok dikit misalnya, bukan ditonjok ya. Namanya anak kan suka main gitu ya. Kalau udah main terus apa namanya? Tersakiti lah bahasa anaknya kemudian ngomong ke orang tuanya akhirnya kalau bahasa Jawanya apa wadul bahasa Tegalnya wadulan gitu ya mengadu mengadu gitu nah kemudian nanti orang tuanya bijak nggak nih orang tuanya malah konfirmasi nggak ke orang tua yang satu lagi atau marah-marah atau bagaimana nah akhirnya kan nanti jadi malah apa namanya tidak baik gitu ya nah masuk ke dalam satu grup itu juga seperti itu satu grup WhatsApp ya yang saya maksud masuk ke dalam satu grup WhatsApp yang jika isinya adalah orang-orang yang toksik, maka lebih baik kalau kita bisa keluar dari situ keluar aja. Ngapain sih masuk-masuk ke situ, ya kan? Ngapain sih kita mesti tetap di sana dengan kata-kata nggak enak itu barangkali enggak. This is your life. Ya, membangun mentalitas kuat itu Anda yang bangun. Ya, oke. Kemudian jangan lupa latihan fisik. Latihan fisik kadang kala kita ya di umur sekarang ya kalau saya sih menjelang 40 ya baru kerasa ya Allah badan kayaknya kayak gini amat gitu ya. Itu nyesel banget tuh. Harusnya dari awal-awal gitu saya rajin gitu untuk olahraga. Nah, ini lagi mau lagi. Nah, teman-teman juga seperti itu. Yuk kita bareng-bareng apa namanya ngejaga badan kita untuk sehat gitu loh. Eh, itu ternyata penting banget ya teman-teman ya menghadapi era sekarang inilah itu penting banget tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya. Oke, next. Nah, bulan Ramadan bagi orang thinking yang pertama ya pastinya ini adalah waktu yang penuh berkah ya dan tantangan. Nah, terutama kita melatih ketahanan fisik dan mental. Ibu-ibu thinking mana suaranya yang punya anak toddler gitu ya. Kita lagi jam 10, jam 11 itu ya biasanya anak kita udah mulai kemana-mana yang umur 2,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu ya. Anaknya pencolotan, lari ke sana kemari, kitanya puasa, ya Allah gitu ya. Terus nanti bapaknya pulang bilang, bapaknya pulang sore misalnya, jam 3-an, jam 4-an. Bapaknya pulang ngomongnya apa? Kok rumah masih berantakan? Pengen diapain? Sabar gitu kan? Sabar. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita menahan ya, terutama buat orang thinking itu. Menahan menahan amarah. Itu kalau nggak salah juga menjadi salah satu tipsnya apa sih kalibrasinya orang thinking ya Bunda ya, Bunda Hera. Gimana tuh? Menahan amarah, menahan marah ya. Ya, Ya eh, bener ya. kalibrasinya orang thinking itu menahan marah dengan cara apa sih? Biasanya dia bercocok tanam, Ah, ya ya kemudian ya ya. ada main sama Jadi kucing gitu. digeser ya, menahan marahnya Heeh. digeser. eh, Nandur, nanem-nanem, main sama kucing. Kalau punya singa juga boleh main sama singa lu gitu ya. Terus Iya. ke pantai ya Bun ya, ke pantai, pokoknya ke alam Dan gitu. yang hijau-hijau. Lihat yang hijau-hijau, duit dong. Nih, Tanaman ini maksudnya. thinking suami sensing sih, jadi agak mata duit. Oke, next. Next itu adalah puasa mengajarkan kontrol diri, kesabaran, dan kedisiplinan. Nah, itu tuh terutama kita tuh yang udah bisa punya schedule dan melakukan itu keren banget. Gitu keren banget karena nanti ada aja ya kalau udah nih terutama buat mama-mama thinking nih, saya juga ya, seorang ibu thinking. Nanti saya mau begini-begini, tapi ternyata semuanya buyar. Anak saya begini-begini ya udah. Nah, tapi itu kemudian besok harinya saya perbaiki lagi, saya perbaiki. Ya itu bener-bener ngajarin banget yang namanya kesabaran dan disiplin ya. Kemudian ya ya
Ramadan itu buat kesempatan untuk mengembangkan ketangguhan mental. Nah, teman-teman, kalau misalnya kadang-kadang kita dapat ujian, jebret gitu ya. Terus tiba-tiba ya wajar ya kita sedih itu wajar. Cuman sedihnya jangan kelamaan ya. Em, Langsung kita berpikiran positif ya yang tadi Bunda Herat ajarin tuh dia dapat musibah, jebret. Terus langsung mikirnya, oh ini pesan cintanya Allah nih, ini kemudian Allah lagi ngajarin aku begini-begini gitu ya. Terus sama juga sama kita nih. Kalau kita lagi dikasih ujian apa, langsung mikirnya, Allah sayang nih sama aku nih, sayang lagi ngapain ya, apa yang disuruh ke aku, apa yang diperbaikin lagi ya, kayak gitu ya. Kemudian tips untuk tipe thinking dalam Ramadan. Aduh, tipsnya apa ya? Struktur. Kayak itu. Kita udah punya jadwal, tadi tuh jadwal ditulis ya. Kalau bisa ditulis. Nah, kemudian apa namanya? Prioritaskan waktu. Orang tinggi kan pinter banget ya untuk memilih mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Nah, itu orang thinking Masya Allah sekali. Nah, kalau untuk dalam ibadahnya, orang thinking itu banyak-banyakin apa namanya sholat tahajud gitu. Kenapa sih sholat tahajud? Kenapa nggak sholat yang lainnya ya? Sholat tahajud itu connection kita sama Allah. Gusti Allah itu pada tengah malam, ya kan waktunya orang thinking itu biasanya suka dengan kondisi yang sunyi. Belajar juga sukanya sunyi gitu ya. Kalau ada suara dikit langsung ke distract, bener nggak teman-teman? Kan? Kemudian di saat sunyi itulah kita bisa kayak merasakan koneksi sama Allah itu dengan cara yang nikmat sekali. Nah, banyak-banyakin itu porsinya Allah di situ ya. Nanti siap-siap aja menerima kejutan atau rezeki dari Allah itu Masya Allah sekali gitu ya. Oke. Kemudian adalah kita tingkatin lagi pemahaman agamanya kita orang thinking itu kan orang thinking itu biasanya orang yang pintar mengkritik tapi tidak suka dikritik, bener nggak? Enggak, aku udah suka kok dikritik. Bagus. Kayak gitu mah. Kalau udah bisa dikritik berarti sudah up level, naik gitu ya. Cuman kan tetap aja walaupun mau mendengarkan orang yang dikritik, tapi dalam hati kadang-kadang, ih, bener nggak? Ah enggak, gue nggak kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya emang thinking begitu gitu. Nah, makanya kita banyakin atau sempatkan untuk ikut kajian-kajian agama gitu ya. Kita dengerin Pak Ustadz atau aduh aku masih menyusui, aku masih punya anak bayi gitu. Ya udah YouTube banyak dilihat gitu. Tapi memang vibes-nya berbeda dengan ketika kita masuk ke dalam masjid atau ke tempat yang ketemu langsung sama orang-orangnya gitu. Nah, dengan kita ikut ngaji atau kajian itu, insya Allah sih itu lebih menjaga kita dari keras hatinya kita, ya. Oke. Jadi itu sih teman-teman eh, apa ya tips dari kita nih orang thinking, tipe thinking dalam Ramadan itu seperti itu. Ini ada mau ada tanya jawab nggak Bunda? Ya boleh, masih ada waktu kan? Ini baru jam 2.21 ya, sampai jam 3 boleh. Ya, Materinya sudah, Mbak Indah? sudah, Oke. nggak usah Oke, banyak-banyak. mungkin dari sini nanti bisa ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti bisa Iya, dibantu ya. ya, Begitu ya Mbak Indah ya. iya. Wah, ini ada teman saya ini ternyata dari Aceh. Masya Allah. Ya Iya, teman-teman, ini waktunya. Jadi tadi Mbak Indah sharing slide materi itu sehingga kita punya apa ya kira-kira dari kaitan materi ini yang mau kita tanyakan gitu. Boleh iya. dikembangkan. Maka silakan ayo siapa yang mau tanya. Mbak Evi, ada yang ditanyakan kah? Saya tanya, boleh Iya. nggak? Oke, boleh. Bang, Boleh, Bang Mbak Saya Tita. tanya, Titan. Oke, feeling introvert B sama dengan saya. Bang Tita. Maka silakan. oh sama Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Indah. Ya, Waalaikumsalam. Itu dari Tegal ya, insya Allah ntar kalau main Tegal boleh main lah. Boleh, boleh Tegal. banget. Boleh. Gimana, gimana? Alhamdulillah. Thinking masih izin dulu, kalau gak izin nggak boleh kan. Iya. Masih izin Bang dulu. Titan di mana sih? Kata sama Dari orang mana? thinking gitu kan ya bun ya. Yang sabar ya. Hmm. Bang Titan dari Tita di mana? Tanya, mana ini kan kalau daerahnya? saya tahu kan
Saya di Bandung, Oh, di Bandung. Ah, Ya, yang ditanyakan apa, Bang? ya Bunda Denia, Oh, di Keselopor Denia. Oke. yang muridnya. Nah, saya kan yang saya tahu itu kan thinking itu kan dia kan kalau dia masalah masalah sabar nih ya, Bunda Sani ya, Indah Sani. Ya kan thinking itu kan mm-mm. harusnya misalnya ke solusi harusnya harus selesai 7 hari, 5 hari, 3 hari mungkin gitu loh. Nah, bagaimana kalau dia Target. tinggi target ya kan kalau dia nggak selesai dia kan pasti akan marah-marah gitu. Bagaimana cara menghindarkan itu gitu loh. Nah, satu, kedua, itu kan saya juga punya teman lah startup dia kan mohon maaf ya kadang-kadang tingkat suzon itu kan tingkat tinggi tinggi sekali kalau suzon apalagi kalau ketemu orang belum tahu siapa siapa misal lihat dia punya datanya belum banyak lihat kok gini orangnya ya apa ntar gini gak ntar gini gak ntar gini itu mengatasi gimana ya jadi suzon duluan belum ketemu orang aja gitu loh tuh Oh, iya misal thinking gitu benar gak thinking gitu itu rata-rata gitu ya thinking karena Silakan, mana Mbak udah. Indah. Oh, langsung ya. Oke. Tadi yang Mm-mm. pertama, gimana caranya biar nggak marah kalau nggak capai target gitu ya? iya. Hmm, Ya, gini. eh, kalau kalau di pikiran saya sih begini ya, Mas. Kalau di pikiran saya, hmm, orang thinking itu eh, punya bikin target itu biasanya karena dia pede dengan apa namanya target itu bisa gitu loh. Nah, kalau misalnya dia udah punya target terus kemudian dia eh, nggak bisa nggak bisa mencapai terus dia marah, itu kayaknya belum ini ya sebagai thinking yang masih basic ya. Jadi belum belum apa sih bahasa kita itu belum upgrade upgrade diri gitu loh. Kok marah gitu loh yang nggak ke ini kan kamu gitu loh. Atau misalnya gini, tim itu tim apa bukan? Kalau tim eh, bisa jadi dia akan menyalahkan timnya gitu. Padahal kan itu kurang tepat ya. Yang pertama adalah kalau kita, berarti kan kalau Bang Titan kan orang feelingnya ya, apalagi Bang Titan eh, mentor dia kan gitu ya harusnya ya. Yang ya. pertama, Hmm, coba yuk kita analisa. Jadi bahasanya mungkin kita analisa kegagalan gitu lah. Analisa kegagalan. Bukan introspeksi, karena kalau disuruh introspeksi, biasanya orang tinggi akan merasa aku nggak salah kayak gitu ya. Jadi kita nggak menyalahkan orang thinking, kita mencoba untuk memahami dia dengan cara, yuk tulis yuk ke analisa kegagalan kita itu di mana sih gitu. Itu nanti kan dicari tuh. Oh begini-begini. Seharusnya kalau dia punya kebesaran hati dia akan mengakuinya gitu ya. Dan setelah tahu salahnya di mana, mungkin oh dia missnya di sini di sini. Ya udah yuk kita bikin lagi gitu. Kita bikin lagi yang terbaik bisa lah. Kamu pasti bisa. Sebagai orang feeling kan Masya Allah. Cara buat memotivasi orang kan udah paham lah ya. Paling itu sih Mas. Yang pertama analisa dulu kegagalannya di mana. Kemudian baru yuk ke depannya bagaimana nih. Apa yang perlu apa namanya? Apa yang perlu diganti gitu strateginya. Kan orang thinking itu sebenarnya pintar berstrategi. Kita tinggal matik aja gitu loh. Nih, yuk apa nih strategi barunya gitu. Itu ya, Bang Titan ya yang pertama, pertama gitu ya Bang Titan. Terus ya terus ya, terus eh, kok ini ada thinking kok seuzon aja itu. Cek dulu tuh, cek dulu. Cek cek semua sih sebenarnya. Ya bener ya, saat thinking seuzonan ya, apa-apa dia mikirin negatif ya. Ya. Ya, itu biasanya biasanya sih itu karena thinkingnya punya luka. Gitu loh, luka batin, luka pengasuhan, luka yang dia pernah mengalami, luka pernikahan misalnya gitu. Dia dibohongin terus sementara thinking itu kan orangnya sebenarnya eh, apa adanya. Tapi ternyata mungkin di belakang-belakangnya dia dibohongin gitu. Ya akhirnya kan dia menjadi orang yang memasang boundaries atau memasang pagar ya batasan. Wah, pasti orang itu kayak gitu lagi tuh. Bisa kan kayak gitu ya? Pasti tuh orangnya kayak gitu lagi. Nah, caranya bagaimana untuk bisa dia
sembuh lagi gitu. Maksudnya sebagai orang thinking yang baik lagi. Yang pertama adalah kita rangkul, kita ajak dia untuk ikut training. Karena orang thinking kan suka dengan training-training ya sebenarnya. Suka dengan, kalau dia orang yang terbuka lah ya, tuh suka dengan eh, apa sih itu namanya, training apa ISQ, training chef, training apa gitu ya. Nah, training Stephen juga bisa dimasukin di situ supaya apa? Orang lain nantinya yang akan ngomong sama dia. Kalau misal kita udah nggak punya power untuk ngadepin dia, gitu. Nah, seuzonnya seperti itu. Seuzonnya lahir dari eh, apa? Background belakangnya dia yang mungkin pernah tersakiti itu, gitu ya. Diingetin aja sih sebenarnya karena basically orang thinking itu dia orang yang positive thinking sebenarnya. Sebenarnya begitu. Ya, ada Oke, lagi? Masya Allah. Iya, Oh, berarti itu ya karena Mbak, Bang Titan. Mbak, maaf, berarti dia kan lihat data ya, berarti orang tinggi itu. Jadi mungkin Mm-mm. utamanya datanya nggak bagus itu, data-datanya itu ya. Iya, Lihat nah data. data-datanya yang dulu dan lama yang lama itu gitu ya. Ya, Tuh. dan data itu memang memang sudah terjadi, ya kita kemudian berikan dia fakta lain lagi bahwa ternyata oh misalnya Hmm, gini, dulu orang tua saya bercerai karena begini begini begini, saya dipukulin gini, semua laki-laki sama gitu ya. Maka kita bisa memberikan data juga, ada kok yang baik-baik aja, misal siapa gitu yang Shiren Sungkar sama Tengku Wisnu gitu kan, itu kan salah satu contoh keluarga bahagia gitu, insya Allah itu ada kok yang kayak gini, Bapak Anies Baswedan dengan Ibu Ferry misalnya seperti itu, dan banyak lagi lah contoh-contohnya itu. ya, ya. Makasih Mbak Indah. Oke, Bang Alhamdulillah. Titan, Oke, Bang sama-sama. Titan. Saya tambahin Mbak Indah ya Ya sedikit boleh ya. boleh silakan Nah, Bunda. jadi Bang Titan, kembali lagi di konsep Stephen kan ada personality, mentality, morality, spirituality. Jadi kalau orang thinking suka marah-marah karena nggak sesuai planningnya atau kok nggak selesai, itu dia ada di level mana tuh? Berarti kan harus dinaikkan levelnya. Biasanya seperti itu dia dari personality atau minus personality gitu. Nah, berarti gimana caranya supaya dia nggak marah-marah? Berarti kan dilatih tuh. Dia harus gimana pengendalian dirinya, nah, masuk kepada tahap mentality. Ya, misalnya kalau kita kan kebetulan bulan puasa nih selalu dikaitkan dengan bulan puasa ya hari ini Mbak Indah ya. Iya, Coba aja sholat tuh kalau orang thinking ya, karena dia harus dibersihkan ini apa otaknya, pikirannya, frekuensi membersihkan frekuensi pikirannya. Salah satunya itu sholat di awal waktu gitu loh. iya benar, iya ya. Tetapkan fardu ain. Nah, biasanya kalau dia dari wudhunya nggak benar, sholatnya nggak benar ya, nggak ada Allah. Biasanya bisa relate berefek kepada apa yang dia lakukan. Makanya kalau di Stephen ini konsepnya ilahiyah dan ruhiyah, Ya, teman-teman. Jadi sebetulnya kita memang punya ibadah unggulan lah gitu ya. Coba di ini kan wudhunya, sholatnya tepat di awal waktu atau tepat waktu tuh dimulai. Ikutin kajian-kajian. Karena orang thinking kan Mbak Indah nggak mau kalah ya. Kalau apa-apa iya kan ya. maunya selalu benar. Makanya harus banyak literasi. Ya, Ketika si thinking banyak mengkritisi sesuatu itu hal yang wajar kok. Memang otaknya membawa ke sana arahnya, personalitinya. Tapi dia mengkritisinya untuk maju, nggak apa-apa gitu. Memang dia diciptakan si thinking ini untuk mengkritisi segala sesuatu untuk menjadi lebih baik gitu loh maksudnya. Ya, ya teman-teman seperti itu ya, aja. Ditingkatkan aja amaliannya si thinking itu tadi. Coba belajar sholat khusyuk, sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk itu bukan sholat yang berkonsentrasi tinggi ya. Sholat khusyuk itu sholat di dalam gelombang alfa teman-teman ya. Terus selalu ikut taklim, kajian atau apa. Sehingga ketika apa yang dia sampaikan itu memang ada literasinya, ada acuannya. Jadi dia kan nggak mau malu. Mhm. Jadi landasannya kuat. Itu sih thinking. Ya teman-teman ya. Itu saya tambahkan seperti itu supaya bisa lebih mengelola emosi ya, naik ke makomnya. Gitu. Itu Mbak Indah. Iya. Kita tunggu yang lain ya. Itu ya Bang Titan ya. Yang lainnya adakah yang mau ditanyakan? Kasih Ayo kesempatan Bunda nih. Era. Ya, sama-sama.
Oke, yang di ini ya di Ada kolom chat chatnya? ya. Nah, di chat Ada. ada Cek, cek. dari Mbak Gita Mayani Jambi. Oh. Anak saya laki-laki umur 8 tahun, TE, tapi gampang ngambekan. Kadang kalau dikerasin gampang nangis. Gimana cara ngatasinnya? Hmm. Golongan darahnya apa ya, Mbak? Golongan B, darah anaknya. Oh, B. B. Oh, iya, itu sama kayak saya dong. Heeh. Dan umur 8 tahun waktu fase-fase SD kan ya? Heeh. Karena bisa jadi begini sih waktu anak thinking ini kan dia eh, apa ya? Kalau bahasa cinta itu bahasa cintanya act of service biasanya, tapi tidak tidak baku ya. Setiap orang beda-beda. Act of service itu karena orang thinking itu suka dilayanin gitu ya. Nah, eh, thinking extrovert TE golongan darah B ini kan seperti intuiting tapi hanya seperti ya sedikit lah saat gitu ya. Itu eh, kalau dia ngambek biasanya mamahnya ngapain? Berusaha menenangkan. Menenangkannya Mbak caranya. Dibujuk. Dibujuknya gimana? Ngomongnya, cara-caranya kayak mana? Nanti apa kayak bisa dikerasin papanya, nanti paling mamanya bilang ya udah nanti Umar gak boleh kayak gitu gitu. Oke. Ah, Mm-mm. kalau anak thinking itu setahu saya itu dia tidak akan mau disalahkan itu yang pertama. Itu dari anak kecil sampai dia dewasa itu seperti itu. Jadi ketika kita ngomong sama anak kecil yang mungkin dia salah misal sebenarnya dia salah terus dia ngambek gitu loh. Ya, pendekatannya itu biasanya adalah kita ajak ngobrol kan, tapi dengan cara yang dewasa karena orang thinking itu bisa berpikir lebih dewasa daripada anak-anak seumuran dia dan kita mengarahkan mengarahkan eh, apa namanya mengarahkan pembicaraan kita itu dengan pertanyaan gitu misalnya kayak gini, "Eh, memang abang kalau tadi seperti itu kira-kira benar apa enggak? Salah nggak sih ya tadi sikapnya abang sama orang itu misalnya gitu. Nanti dia yang jawab gitu. Ada dua kemungkinan jawabannya. Yang pertama dia kemudian langsung mengakui iya nggak boleh sebenarnya. Ya ada yang kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang belum pun itu nggak apa-apa kalau dia jawab seperti itu. Ya ya sudah. Berarti dia lagi belum bisa diajak ngomong sekarang. Nanti diulangin lagi waktu dia udah cooling down kayak gitu. Nah, pada intinya anak thinking itu kita arahkan sehingga dia menjawab sendiri, oh iya aku salah. Terus kalau udah salah, bagusnya gimana Bang? Ya minta maaf ya Ma gitu. Jadi diarahkan gitu. Kalau di apa namanya eh, anak thinking seperti itu. Kalau dikerasin, biasanya tambah keras dia atau tambah melawan. Nah, kebalikannya melawan bisa juga anaknya bisa nangis gitu kan. Bisa semuanya gitu. Nah, biasanya Bugita anaknya tentang apa nih yang biasanya nangis gitu? Kalau dimarahin papanya gitu langsung nangis. Ah, terus Tapi habis itu, habis itu ngambek sebentar, habis dibujuk, baru malah apa baru mau ini. Kayak kemarin kan kalau misalnya pas sahur disuruh makan, pas sahurnya nggak mau kan, agak lambat, jadi mintanya disuapin. Jadi papanya marah, ya udah makan sendiri aja dulu, jangan jangan kayak gitu, gitu. ah, Langsung mulai nangis. Heeh. iya, iya nggak apa-apa. Berarti kita kan dan itu yang menasehati jangan mamanya, papanya, karena Mm. papanya yang mulai pertama kan. Nah, nanti Mm. papanya nasihatin pelan-pelan. Nah, kenapa Bapak tadi suruh kamu makan? Nah, kasih tahu dengan cara yang logis gitu loh. Karena nanti suatu saat kamu akan besar, akan dewasa. Ah, ya.
nanti begini-begini. Maksudnya dengan cara logisnya orang laki-laki bicara itu kan nanti beda gitu loh. Nah, kalau bisa, kalau dia marah sama sama orang tua yang satu, ya yang menyelesaikan satu orang ini juga, jangan mamahnya gitu loh, ya. Nah, mamahnya untuk puk-puk dia aja enggak apa-apa, puk-puk sayang gitu, itu enggak apa-apa gitu. Berarti diajak berpikir ke arah dewasa gitu ya, Bun ya. Dia Dia bukan bisa karat, bisa ya nangkap. ya lebih lebih dia bisa kok memahami gitu, tapi dengan cara sederhana ya, dengan cara anak kecil bisa memahami ya, kayak gitu. Oh gitu. Baik, Iya, Bunda. Ya, nggak apa-apa, terima bisa kasih. kok Bu. Semangat ya. Ya, siap Bunda. Oke. Makasih. Bunda Hera barangkali mau menambahkan. Apa ya? Oke deh, ditambahkan ya. Biar Tadi udah kaya oke jawabannya. sama Mbak Indah, Insya Allah ya. Cuma memang untuk anak 8 tahun, bahkan juga anak dewasa, remaja kita juga sekarang ini kan zamannya generasi apa, Bu? Benar. Generasi apa? YZ Alpha udah Ya. generasi milenial itu udah paling oke banget deh gitu ya. Jadi gini Bun, caranya tadi Mbak Indah udah bilang, caranya dengan bertanya atau saya suka sampaikan di kelas saya itu ATS amati, terima samakan. Jadi kalau dia tadi apa namanya ngambek ya, terus nangis gitu. Bunda deketin aja dia. Oh, kamu lagi sedih ya, lagi nangis ya. Bunda tahu kok kalau lagi sedih itu rasanya kayak gini gitu. Jadi Bunda amati dia lagi sedih, Bunda terima sedihnya dia. Jangan tiba-tiba kamu kenapa nangis? Yang gini gini gini. Nggak bisa kita dikte. Anak sekarang itu nggak bisa. Kamu lagi nangis, lagi sedih ya. Oh, Bunda tahu sedih itu kayak gimana rasanya. Gitu ya. Walau ayahnya yang marahin, Bunda yang bilang seperti itu. Jadi ada orang yang tahu kondisi hatinya Hmm. itu perasaannya seperti apa ya, terima terima iya kalau lagi sedih nangis itu rasanya tuh kayaknya gimana gitu. Bunda juga pernah sedih kayak gitu gitu. Amade terima samakan gitu, baru deh memang abang lagi kerja apa, lagi ngapain, kenapa abang lakukan ini, apa yang membuat abang melakukan ini, gini gini gini, ya udah dia jelaskan. Benar kata Bunda Mbak Indah tadi, nanti dia jawab sendiri. Yang penting adalah amati dulu ya, emosi dia seperti apa, kita terima, kita samakan, baru masuk pertanyaan itu. Jadi nggak merasa dijajing, didikte, ya gitu Bun. Dan karena dia ekstrovert, gunakan kalimat yang positif, jangan ditakut-takuti, tapi di challenge. Iya. Ya, terus ketika dia melakukan sesuatu perubahan dikit, apresiasi. Orang tinggi kan senang diapresiasi. Ih, abang mah hebat. Sekarang nangisnya mulai sedikit. Kan tadi nangisnya kejar. Udah Iya. hebat dia, mah hebat. Ini di apa kalau laki-laki kan ditutup pundaknya, kepalanya diusap. Udah gitu dulu. Jangan terlalu banyak ngomong. Nanti lama-lama juga udah nggak lagi. Oke, itu aja sih. Nanti ada kelasnya lebih dalam lagi, Bun. Minimal ini Hmm. udah bisa kebantu ya sama Mbak Indah tadi ya, sama saya bantu tadi ya. Iya. Gimana? Ya, cukup Bunda. Makasih. Oke, top. Ya, semangat Bunda. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada lagi Mbak Indah? Ada itu Mbak Oh, Mbak Repi Retis. TI golongan darah O. Mbak Repi mana Mbak Repi? Mbak, bagaimana mengatasi overthinking, banyak pertimbangan? Apakah itu mental block atau mindset yang salah? Kenapa overthinking? Overthinking sama thinking doang, mikir doang beda loh ya. Overthinking Ya, namanya juga over, pasti over ya Bunda ya. ya, coba bantu Mbak. Heeh. Jadi kalau misalnya cara kan dia tadi nanya cara mengatasi overthinking bagaimana gitu ya. Ya pasti kalau kita sebagai orang Muslim kita banyakin doa, zikir, ya kan. Kemudian baca Al-Quran yang pasti dan pastinya ya itu pola pikir positifnya itu berarti kan kurang. Nah itu yang diperbanyak gitu loh. Cara berpikir positifnya dia harus dibanyakin gitu. Ya udah doa, udah sholat kok Mbak, udah baca Al-Quran, tapi masih aja overthinking. Oke, lu gaul sama siapa? Ternyata udah sholat, habis sholat ketemu tetangga yang sukanya gibah, terus bilang, bentar lagi kiamat tahu gini kayak gini-gini. Ah, tambah overthinking nggak tuh? Ya kan? Jadi dijaga
temannya harus yang positif juga. Kalau kira-kira ada teman yang negatif, udah nggak usah dideketin deh, jauhin. Itu ngejaga kesehatan mental kita juga. Ya gitu ya Bunda Era ya. Itu kan Ya, kita pengaruh juga ya dengan siapa kita bergaul ya, supaya tidak bisa overthinking juga. gitu. Jadi Biasanya overthinking itu karena cemas sih, Mbak Indah. betul, Cemas yang terlalu eh, berlebihan. terlalu tinggi gitu loh, sehingga Iya, belum terjadi dipikirin. Nah, iya, iya. itu Mm-mm. sih. Iya, Gitu kah, Mbak Revi? iya. Mhm. Paling itu ya, apa namanya? Kalau Bunda barangkali ada yang mau tambahan? Ya tadi permasalahan ya. Nah, ini Mbak Revi kebetulan salah satu klien saya juga nih. Oh, Insya Allah. Jadi ada 4 sumber penderitaan itu kan. Yang pertama menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Mengkhawatirkan masa depan itu salah satunya adalah overthinking, betul nggak? Jadi kalau belum terjadi sesuatu yang kita khawatir gimana-gimana, nggak usah. Itu hak prerogatifnya Allah. Masa depan itu punyanya Allah gitu loh. Yang penting ya kita selalu berpikir positif. Apapun yang Allah hadirkan ke dalam diri kita, di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik menurut Allah buat kita. Gitu Iya, betul. ya. Iya, Jadi berpikir positif karena itu mencintai apa yang Allah berikan walaupun itu masalah sebesar apapun ya berarti kita mencintai Allah karena masalah itu dihadirkan oleh Allah yang mencintai kita. Gitu Mbak Revi. betul, Ya. cakep banget Jadi ya. Di itu situ saya, positif. Hmm? iya Bunda jadi kepikiran. Memang harusnya ketika kita mikir seperti itu, ketika kita Mm-mm. mikir Allah loh yang punya kita, Allah yang memberikan nikmat buat kita, Allah yang Mm-mm. memberikan ujian-ujian kita, nggak mungkin Allah salah dalam memberi. Pasti Allah sayang banget nih sama kita. Gitu ya Bunda ya? Iya, Mm-mm. masih dikasih ruang-ruang untuk kebaikan. Ketika kita Iya, sabar ikhlas, itu adalah tabungan jariah kita. Entah kita dapatnya di dunia ini atau di akhirat kelak. betul Pasti ada betul. buah buah hasil kesabaran kita dan keikhlasan kita. Iya. Ya, Nah, ya keren terus banget ada ya. ada Hmm? tambahan satu nih Mbak Revi. Hmm. Supaya nggak overthinking, kita jangan mikir terus. Ini orang thinking sukanya gitu ya, dipikirin, tapi kadang kita nggak gerak gitu ya. Nah itu dia gerak. Jadi kita mikir, tapi daripada mikir tanpa hasil, kita lebih baik juga bikin prioritas langkah-langkah kecil supaya apa yang kita pikirkan itu kejadiannya yang baik gitu loh. Jadi realnya adalah kita lakukan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah tanpa kita berpikir untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Gitu. Iya, betul banget Mbak Indah. Kalau kita berpikir terus-menerus pastinya akan lelah, capek. Coba kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Nah, Betul. mungkin biasanya remedi pernah kejadian lagi. Oh, berarti harus bagaimana cari cara lain, gitu ya. Cara lainnya Iya, adalah betul. dengan mencari hal-hal yang lebih produktif, yang berbeda dengan apa yang kita lakukan kebiasaan. Gitu sih ya, salah satunya ya Mbak Indah ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Mbak Revi sudah kejawab kah? Nah, ini Mbak Indah nih kan orang thinking langsung nih. Insya Allah. Jadi ya salah satunya itu ya Mbak Indah ya. Apakah Iya, ini siap. mental block atau mindset yang salah? Iya, ini mental block ya, Mbak Indah ya. Iya, betul. Jadi belajar untuk menerima dan segera lupakan atau move on. Nah, gitu, gitu ya, Mbak Revi. Kira-kira jelaskah jawabannya? Kita beri kesempatan yang lain dulu ya. Oke? Oke, itu Oke, ada ada lagi? Mbak Nabila dari Lampung, Kak. Bagaimana caranya meredam rasa kecewa thinking terhadap orang-orang terdekatnya? Turunin ekspektasinya ya, Mbak. Hmm. Yang pada dasarnya si thinking ini hanya ingin semuanya bisa saling menyadari kesalahannya masing-masing. Kita nggak bisa ngatur-ngatur orang lain, Mbak. Yang bisa kita atur diri kita. Aku pinginnya dia kayak gitu deh. Aku pinginnya dia kayak gitu. Ya, kan kita yang pengen. Tapi dia kalau nggak pengen, kita mau apa? Berarti bagaimana? Em, yang kita atur diri kita, yang bisa kita ubah diri kita. Bener nggak? Harusnya kan dua-duanya saling minta maaf gitu. Ya udah, kitanya aja dulu yang minta maaf. Allah yang akan menggerakkan dia mau minta maaf apa enggak. Itu terserah dia. Udah kita mikirnya gitu aja. Jangan pikirkan hal-hal yang kita nggak bisa merubah. Tadi yang saya bilang. Ya, terus apalagi nih tadi Mbak Nabila
Apalagi menjelang hari raya yang kemungkinan dan biasanya maaf-maafan itu hanya formalitas berkumpul saja. Iya, apa ya memang budaya ya di Indonesia terutama budaya sih. Minta maaf sama tetangga, salam-salaman. Padahal gue kenal lu aja juga setahun sekali pas lagi salaman begini gitu ya. Kadang begitu ya. Ya udah, balik lagi sih kayak tadi. Lakukan apa yang bisa kita ubah, yang nggak bisa kita ubah ya udah gitu loh. Oh, jangankan itu deh. Ada budaya di Tegal ya, ada bukan bukan Brebes daerah sana itu ada budaya eh, apa tuh namanya? Kalau ada yang kalau ada yang menikah itu nanti dia apa mesti bawa apa yang gede-gede lah gitu loh. Itu kan budaya juga kan. Nah, untuk orang yang nggak mampu nanti kan susah ya untuk punya harus punya dulu gitu lemari jati berapa juta gitu ya. Ya itu kan budaya juga. Mau mau kayak gitu terus apa enggak gitu loh. Atau ada lagi budaya ini ngasih ke orang bukan lebaran, ngasih ke orang pernikahan tapi ditulis di amplop tapi ditulis itu kan budaya juga gitu. Atau di sini kalau di Tegal ini sendiri ada budaya kayak ngasih-ngasih gitu, ngasih-ngasih ke yang tua. Dia kalau lagi punya rezeki, kalau enggak gitu. Itu ada loh sampai bener-bener pinjem kemana-mana. Itu kan budaya gitu loh. Nah, kalau otak saya yang thinking, saya cuma akan bilang gini, lah kalau gue punya duit ya nggak apa-apa. Niatinnya memang mau bersilaturahmi, berbagi sama saudara-saudara. Kalau gue nggak punya duit, ya udah nggak usah gitu. Sesimpel gitu. Ya mungkin ya itu buah dari overthinking juga sih ya kalau misalnya kita mikirin ke yang sana-sana. Jadi gitu Kak Sama. Nabila, saya paham banget sih caranya. Saya paham sekali pertanyaannya, Masya Allah ini thinking banget gitu pertanyaannya. Ya, meredam Iya, rasa Mbak kecewanya Indah. kita gimana. Pasti pernah, nggak mungkin enggak. Iya, Pasti pernah. Ya Masya begitulah. Allah. Tambahin gini, Mbak Indah. Ya, ya Jadi silakan. kita itu kalau kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, memang tadi Mbak Ida udah bilang banget, tuh benar banget, ya kan? Itu kan di luar kendali kita. Jadi kita bertanggung jawab apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Itu aja. Kalau orang lain lakukan itu, ya sudah tanggung jawab dia gitu. Jadi kan asik ya. Jadi kita nggak kecewa. Kita udah di jalan yang benar. Mereka tanggung jawab sendiri. Itu aja thinking lakukannya. Insya Allah bisa membantu. Ya. Oke, kita lanjut ya Mbak Indah ya. Apalagi Iya, oke. Dindina, Dindiana, Mbak Diana berarti ya. Mbak Mbak. Izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak thinking? Apa Hmm. strategi yang efektif dan maksimal untuk mendorong menjadi pribadi yang kuat dan mampu memaksimalkan semangat belajarnya tidak naik turun? Anak thinking usia berapa ini? Usia apa aja? Ya itu tadi sih sebenarnya ya kalau thinking itu dia dikasih dulu apa namanya ini tahta dia di rumah sebenarnya. Kalau di rumah dia sudah bertahta, insya Allah kita orang tuanya didengerin gitu loh. Gimana caranya supaya anak thinking itu mendapatkan tahtanya? Kasih dia wewenang, ya kan? Kan belajar itu nggak cuma sekedar belajar di sekolah ya, tapi belajar adab itu pasti dari rumah gitu. Nah, ibu mau pergi dulu sama ayah, kamu jaga di rumah ya. Pintunya nanti setelah pergi dikunci. Kalau ada orang begini-gini, jangan dibukain. Itu kan salah satu kita memberikan amanah ke anak kita. Pas pulang, jangan lupa dipuji. Ih, hebat betul. Anak mama ini hebat kayak gitu. Itu kan salah satu cara untuk menaikkan apa pride-nya dia, proudnya dia juga, kebanggaan dia, harga dirinya dia gitu loh. Nah, terus nanti dari sini baru kita akan lebih mudah juga untuk misalnya apa anak thinking ini dia udah tahu mau cita-citanya apa. Tulis kalau perlu cita-citanya ada gambar, misalnya dia pengen jadi dokter, ya udah ada foto dokter ganteng misalnya apa dokter cantik gitu. Terus kemudian ditempel di depan meja belajarnya dia. Itu juga bisa menjadi salah satu pengingat gitu loh.
Itu gimana supaya dia apa maksimal belajarnya ya nggak naik turun ya naik turun sih sebenarnya wajar ya namanya juga anak-anak itu wajar sih yang penting turunnya jangan kelamaan kan gitu ya. Nah gimana caranya supaya dia bisa tetap maksimal kita fasilitasi tuh orang tinggi kan suka dengan teknologi juga ya internetnya ada nggak laptopnya misalnya seperti itu atau misalnya HP deh untuk dia bisa searching di YouTube, di Google seperti itu. Kita fasilitasi seperti itu. Terus tempat-tempat tempat meja belajarnya yang rapi, bersih dan jauh dari suara-suara yang mengganggu dia gitu. Karena biasanya anak tingking itu dia anak yang suka dengan kesunyian kan. Nah, jangan sampai adiknya lagi berantem dekat dia gitu kan. Adiknya dua nih berantem nangis. Nah, dia akan ke distrak kayak gitu. Bener ya Bunda ya? Iya, benar sekali itu. Iya. Dan untuk tadi apa? Dan efektif strategi yang efektif dan maksimal untuk mendorong menjadi pribadi yang kuat. Sebenarnya dari orang sih sebenarnya udah kuat, cuman tinggal itu tadi apa namanya untuk menjadi kuat itu dia ditempa dengan memberikan kita memberikan tangki cintanya insya Allah full gitu loh. Kalau anak itu udah dikasih tangki cintanya full, dia tahu dia disayang sama ayahnya, ibunya, tidak ada yang membuli, ya kan? Membuli dengan hal kecil aja, misal gini, anaknya pesek, terus kita aja yang ngomong, pesek mana pesek gitu, itu kan termasuk bulian ya. Nah, itu termasuk memberikan rasa secara tidak sadar anaknya bisa minder gitu loh apalagi apa anaknya hitam gitu gendut aduh jangan deh jangan lagi digituin ya tuh itu termasuk salah satu membuat anak ternyata tidak menjadi pribadi yang kuat gitu ya gitu Oke, Mbak Diana. Mm-mm. Masya Allah. Yang penting Bunda punya anak thinking disyukuri. Ya, Mbak Indah ya. Betul 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 Bundanya harus punya sesuatu secara terorganisir dan logis. Ngomong-ngomong apa-apa pakai logika. Sebab akibat, konsekuensi itu penting dan kasih reward tuh. Gitu ya Mbak Indah ya. Tadi saya betul sampaikan sekali. seperti itu. Masya Allah. Semangat nih Mbak Indah. Ada pertanyaan dari Mas Jaki. Jangan-jangan Mas Jaki yang ini ya. Iya tuh Yang Mas Jaki yang SD. cabi SE Ya dia bilang. Allah. Iya, tanya ibu saya TE sekarang mau kajian Islam bagaimana caranya? Oh, caranya dia mensupport ibunya yang SE. Gampang banget Mas yang TE. Nggak itu Ini kan sensing ke TE, ke thinking ya. betul Sensing mendukung tensi thinking. menjaga Coba Mbak thinking. Indah, kasih tahu Mas Jaki nih. Enggak itu Mas Jaki sebenarnya ngerti kok Bunda jawabannya. Dia tuh ini ngetes aja itu. Terus aja ya. Iya, dia Padahal cuma ngetes aja gitu. cuma nganterin ibunya Heeh. aja ya pakai Iya. motor gitu ya ke Heeh. Tamrin kemana gitu ya. Heeh. Mana Terus nih terus. suaranya Mas Zaki nih? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ay, Waalaikumsalam. Coba Waalaikumsalam. on cam Mas Jaki. Lu ngerti ah. Enggak, Bun. Ini aku serius nanya itu, Bun. Biasa. Dianterin Bang. dong, gampang. Pengen atas Enggak, Mbak Ika ya. masalahnya kalau Bunda saya lagi overthinking, suka malesan, jadinya males belajar, males ini. Aku kan Hmm. bingung dengan usia Hmm. beliau yang hampir 70. Bingung Hmm. nih, gimana supportnya? Kan thinking kan dia harus baca buku, main di alam, segala macam, bla bla blanya kan. Dilalah dia sore baru pulang kita ajak jalan-jalan nggak mau males gitu itu enaknya gimana ya Bunda Hera. Oke, sekarang kan Mbak Indah nih. Ayo Mbak Indah, silakan Mbak Indah, saya tambahin aja. Oke, Ya kan thinking ya. Mas Zaki, ibunya suka anggap dia ibunya itu Mbak Indah gitu. suka diapain ibu? Apa namanya bahasa cinta ibunya tuh apa sih biasanya? Bahasa cinta kayak gimana ya saya lupa tuh. Waduh, Wah, intinya tuh dia suka dipeluk, suka dikasih hadiah, atau suka di dikasih pelayanan gitu. Oh ya itu yang pelayanan pelayanan pelayanan. Ya itu thinking banget emang. Berarti Hmm. apa dong pelayanan dari Mas Zaki yang belum ke dia? Karena saya baru nyampe Jakarta hari Sabtu jadi kan belum tahu Hmm. nih Terus? jadi jadi pas saya nyampe mukanya udah kucel gitu. Mama kenapa ini pusing mikirin mikirin kajian. Oh salah sendiri kan mama sendiri yang mau kayak gitu. hmm. Nah Nah, itu jadi dia. Hah.
Yang Nggak pertama, gitu banget. jangan pernah menyalahkan orang thinking. Salah sendiri. Walaupun walaupun konteksnya bercanda, karena pasti orang thinking itu tambah tersinggung lagi. Gitu. Em, apa namanya? Apapun itu sih ya sebenarnya lebih baik ketika kita mendengar ibu kita berbicara seperti itu, eh, Mas Jaki puji, ih, mama tuh keren loh. Mama tuh ya udah tua, ya, tapi masih mau rajin ke kajian. Gila, nggak ada mah yang kayak gini tuh jarang banget. Itu orang thinking tuh seneng nggak digituin, gitu loh, ya kan? Nah, Oke, terus siap. Nanti malam dicoba. iya, iya, terus mama capek ya ikut kajian terus nggak apa-apa kok sesekali libur aja kan kita nawarin. Nanti biasanya thinking itu kuat, dia tetap mau ikut kajian gitu lah. Ya, kalaupun misalnya dia memang butuh butuh rehat sebentar ya nggak apa-apa diajak jalan-jalan gitu, dipijetin. Pokoknya kan dia suka dengan act of service, suka dilayani, suka pelayanan. Maka Dan bagaimana? jalan-jalannya pakai kalibrasi aja. Iya, Gitu layani kan. jalan-jalan ke Ya, ke toko mana buku lagi. misalnya. Iya gitu. Gitu, Mas Jaki. Kalau beliau overthinking berarti kan masih banyak yang dipikirin. Nah, dibantu apa supaya dia nggak terlalu overthinking lagi gitu loh. Dibantu Ya, keruwetan. ya jujur memang beliau memang banyak banyak kali di pikirannya kan. Mm, Kemarin iya. tuh saya bawa jalan tuh ke Teluk Naga, tempatnya Hmm. acaranya Umi Reni kan. Hmm. Udah langsung bahagia tuh, sumringah tuh, langsung Hmm. pulang-pulang saya dibeli nasi Padang. Gede, enak banget. Terus, Ya udah, cuman itu doang ceritanya. Oke, Mas Jaki nanti langsung japrian aja ya. oke, Karena kita oke, Mas oke. Jaki udah kenal banget sama kita kan ya. Oke, Iya, lama sekarang banget kita nggak lanjut ketemu. ya. Ini Mbak Indah karena waktu nih sekali lagi Iya, harus iya. ingat. Ada suami TI, istri FI, kerja di luar kota sepulang seminggu sekali. Tetapi tiap pulang, betul, tetap waduh, Yang sesak napas siapa? iya. Nah, ketika di luar kota nggak pernah kamu seseknya. Nah, ini istrinya apa? Feeling, suaminya thinking. Coba Mbak Indah. Steven Couple ya. Ini tapi belum tahu ini Mbak Indri boleh stay tune, stay tune. Ya. Mbak Indri yang pulang sesak napas itu istri atau suami ya? Suami yang Oh kerja. hai, Oke, oh suaminya sesak napas ya, di suaminya rumah. ditaklukkan. Oke, Oh silakan Mbak Indah. iya, sesak napas yang di rumah istri berarti Ya, dengan anak-anak. ya. Di rumah nanti kalau pulang ke rumah berapa hari biasanya? Cuma 1 minggu. Satu minggu. Diajak jalan nggak? Enggak sih ya, maksudnya kayak karena kalau medical check up itu semuanya kondisi badan tuh baik-baik aja semua gitu. Oke, udah pernah dibawa medical check up berarti ya. Ya, Baik-baik aja, iya. Terus, tapi inilah sedang ada yang dipikirkan sama suami atau bagaimana? mungkin kali ya apa beban kerja mungkin ya. Oke, beban kerja. Lalu sebagai istri FI, apa yang sudah pernah dilakukan setelah dia sesak napas itu? Kadang saya juga bingung ya melayani suami itu karena kadang kalau lagi kambuh sesaknya justru kalau saya dekatin atau apa tuh marah gitu. Saya pokoknya dia nggak mau direspon gitu. Mm-mm. Nggak Terus, mau. Terus tapi kalau lama-lama saya ini baru mau gitu. Jadi kayak lama egonya dulu tinggi gitu ya. ya, 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 ya. Jadi, oke lah. Ini kan karena data yang masuk sedikit ya di otak saya. Jadi saya mengolahnya secara garis besar aja. Misalnya ini kan berarti pola ya. Pola yang masih ingat nggak yang gambar ini? Eh, Iya, iya. ya, Ya, ya. ditakluk. Ini ada di buku Tuh. yang Stephen Test ini ya. Nih, gambar ini kan adalah thinking, berarti kan apa ya? Sirkulasinya couple itu adalah suaminya yang berarti suaminya thinking yang ditaklukkan oleh istri feeling. Jadi ceritanya suami itu kelepek-kelepek banget gitu loh sama istrinya gitu kan.
Nah, skor cintanya paling tinggi lah bagi si suami. Cuman kan apa yang bisa menyebabkan dia sampai sesak napas? Apa yang bisa menyebabkan sampai fisiknya ikut merespon? Berarti banyak yang dipikirkan tapi tidak cerita. Kan begitu ya? Ya, Nah, ya betul. Saya orangnya nggak pernah cerita. iya, aduh. Ini saya bukan bukan tukang ramal ya, tapi memang di ilmu Stephen memang seperti itu gitu. Udah. Nah, eh, memang dalam pasangan yang seperti ini itu apa ya? Butuh apa? Berarti kebesaran hati keduanya untuk terus mau saling berbenah diri gitu loh. Kalau misalnya kayak gini terus diajak ngobrol nih ya, suami TI diajak ngobrol, apa mau kayak gini terus, diajak diskusi. Kalau kan karena sama-sama introvert ya, itu lebih baik kita kayak apa ya? Kita ditakut-takutin raka lah gitu lah, ditakut-takutin sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Kalau kayak gini terus ya nanti keadaan tidak membaik, Mas. Kecuali kita Iya. mau diskusi, kita ngobrol, apa nih yang perlu diperbaiki. Mungkin apa sayanya yang kurang dalam melayani Mas, misalnya ya seperti itu. Atau Mas pingin diapain gitu loh. Pingin dipeluk kah, pingin dipijit, pingin diapa, kan kita komunikasikan. Jadi gitu. Saya lihat YouTube-nya Ayah Farid ya, dan beberapa kali juga lihat ya YouTube lah, beberapa kali referensi Pipin hasilnya segala macam. Iya. Katanya kalau diteruskan harus naik makom ya. Nah, Apa gimana? sementara suami Naik saya makom. Oh naik ya. makom ya. Nah, sementara suami saya mungkin bukan tipe orang yang saya kasih tahu gitu loh. Jadi mungkin harus lewat orang lain gitu. Iya, iya. Mm-mm. Selama ini kayaknya yang belajar saya aja gitu. Iya, Oke. iya, iya, iya. Sabar ya. Saya tambahin Mbak Indah ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Jadi siapa namanya tadi Mbak Indah? Mbak Indri. Oh, Mbak Indri, terima aja apa yang sudah Allah hadirkan. Oh, suami saya taklukkan gitu kan. Jadi Bunda Indri tuh bersyukur ketika dihadirkan pasangan yang begitu cinta kepada Bu Indri gitu kan. Sebenarnya gitu. Suami tuh nggak ngomong takut nanti bikin beban, bikin pusing istri dan sebagainya. Karena dia begitu sayang sebetulnya. Kalau dari si konsep Steven ya sirkulasinya. Jadi bagaimana supaya suami mau curhat atau apa nggak dipikirin sendiri. Berarti di sini bundanya harus kurangi dominasinya. Memang nggak disadari ketika orang F ke T. Ya, itu kan memang kalau F itu api, ya. T-nya itu kan besi. Besi itu lumer sama api, kan gitu ya, Mbak Indah ya. Ya, Jadi betul. kalau nggak disadari, automatically itu biasanya ngomong sedikit aja terkadang si feeling itu kadang-kadang suka padahal nggak ngomongnya nggak banyak apa cuma sedikit ada tekanan atau apa kayaknya tuh sesuatunya gimana coba tanya-tanya nih Mbak Saskia nih sama thinking sama feeling kalau saya ada sedikit kecewa padahal nggak apa dia rasanya aduh gimana gimana gitu loh misalnya ya Mm-mm. itu udah sirkulasi seperti itu makanya kenapa kita sering-sering minta maaf sama suami yang memang bucin sama kita. Dia sebetulnya nggak mau ngomong nggak apa-apa tuh, takut nanti bikin beban sama istri. Udah LDR, aku bikin beban, mungkin gitu. Iya. Jadi dibuat positif aja. Jadi Bunda kurangi dominannya, bilang aja ya, maafin Bunda ya. Setiap mau tidur, setiap ada pulang sering banyak-banyak minta maaf aja deh. Suami jadi merasa merasa apa ya? Ibaratnya orang yang cinta banget sama kita, kita kasih like satu aja udah kelepek-kelepek gitu loh. Iya benar. Ya, Bun. Jadi Bunda kasih yang banyak gitu loh. Bunda kan orang feeling, ya. Ya, thinking itu tadi nggak mau diatur, nggak mau digurui, nggak mau dijudging, pakai logika. Apalagi suami marwahnya harus dijaga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kan gitu ar-rijalu kan. Kawamnya itu harus kita jaga, Bun. Nah, gitu, Bun. Caranya rendahkan dominasi kita sering-sering minta maaf, mau tidur, ayah maafin bunda ya. Mungkin dari pagi sampai sore ini ada sesuatu yang bikin ayah capek, maafinnya nggak sengaja mungkin karena bunda gini-gini. Itu aja udah bikin dia senang. Gitu pun. Salah satunya nanti lama-lama suami bisa berubah deket-deket-deket. Itu salah satunya. Biasanya sih bisa kebantu. Kira-kira kejawab bunda?
Ya, karena mungkin thinkingnya ini Sumatera, feeling orang Sunda, jadi ngomong keras dikit gitu kan. Iya, banyak Oh yang iya konsultasi iya ke kita gitu ya, Mbak Indah ya. iya iya. Nah, biasanya nggak kita sadari tuh sirkulasinya begitu apa sunatullah. Kayak barang itu jatuhkan ya jatuh ke bawah gitu. Ya Bun ya. Ya Iya. Bismillah ya di Ramadan pas deh waktunya. Oke, lanjut Mbak Indah. Saya Oke oke. nggak tahan pengen ngomong. Nggak apa-apa. Itu dia ya, Mbak Ya Dia Mbak Indah. TI Jambi. Cuma kadang ngelihat orangnya kok sebelnya nggak hilang-hilang ya Mbak. Yang Oh, tadi itu Mbak Indah. respon jawaban dari Heeh. pertanyaan Mbak Nabila. Ini respon jawaban dari pertanyaan Mbak Nabila yang Iya. tadi. Kayak tadi tuh kayak sebel banget gitu ngeliat orangnya. Oh iya iya iya. Berarti belum apa Mbak Indah tuh kalau ada gitu Mbak. Masih sebel itu berarti belum ikhlas ya. Iya, indikatornya kan kalau udah nggak sebel ngelihat orangnya B aja, itu udah sembuh gitu loh. Tuh. Mungkin Mbak Indah dibantu terapi kali ya. Iya Ya, iya. terapi sama forgiveness-nya dihilangi. Kalau udah ngeliat dia diganti tuh ngeliat sesuatu yang enak. Boleh. Mm-mm. Boleh kayak gitu ya Mbak Indah ya. Betul Ya betul. Allah, hamba ikhlas, hamba ridho apapun yang kau hadirkan. Ya Allah, saya kecewa banget, sedih banget sama dia gitu. Saya terima sedih Ya, saya ini gitu. Diterima gitu deh Mbak. Lama-lama hilang tuh kesalnya. betul Kayaknya betul. gitu ya. Kalau saya sih Karena seperti itu ya Mbak Indah apa Mbak Indah coba Mbak? Apalagi nih iya, Mbak? karena Mm-mm. gini Bunda, ruginya di kita sebenarnya kalau Iya betul. kalau kita Mm-mm. selalu benci misalnya sama orang Mm-mm. X itu. Tiap lihat dia aku benci banget gitu. Kalau buat saya nih orang tinggi kan kita Mm-mm. hitung-hitungan ya. Lah, rugi ya saya punya perasaan seperti ini tuh saya rugi gitu loh. Hidup saya kan lebih bahagia kalau nggak nginget yang seperti itu. Saya bisa lebih bahagia dengan saya mengikhlaskan, oh ya dia salah emang. Kadang kan tinggi gitu, lu salah lu yang minta maaf. Gua nggak mau maafin lu sebelum lu minta maaf. Kadang tinggi kan suka begitu. Tapi kita Iya. bisa jadi thinking yang insya Allah up level lah ya. Kita belajar, ya lu nggak minta maaf juga gue maafin lu. Gitu lebih enak gitu loh. Mm-mm. Gitu sih Bun Jadi kalau saya. nerima ya. Iya, memang begitu. Wajar lah untuk thinking ya, seperti itu ya Mbak Indah ya. Iya, Tapi kan kita betul. mau naik level ya, nggak Iya, dipersonality aja ya. Hmm. Gitu, betul Mbak. sekali. Siapa sih tadi yang nanya? Saya sampai lupa. Tadi Mbak Nabila yang Oh, nanya. Mbak Nabila. Gitu ya Mbak Nabila ya. Berarti sudah selesai nih Bun. Yang Apalagi ya nanya tadi nggak? ya. Oke. Atau yang mau nanya langsung sekali satu pertanyaan lagi ya Mbak Indah ya. Dari itu kita selesai ya. Boleh, boleh. Yang langsung raise hand kali ya. Nggak usah di chat. Coba kita kasih kesempatan. Kalau nggak ada, Mbak Mei ada itu Bun. hmm, ada. Oke. Mbak Mai langsung ke Mbak Indah ya. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Salam. Izin bertanya Bunda. Iya. Gimana Saya ya? tuh kan II Bun. Sama Allah dikasih suami itu TE. Mhm. Dan kita tuh sering sulit sepaham terhadap sebuah problem. Jadi suka ngotot-ngototan gitu kalau ada hal yang perlu didiskusiin. Dan itu suka bikin saya tuh frustasi banget ketika harus mendapatkan solusi dari sebuah problem gitu. Karena kadang mungkin suami yang tadi disebutkan bunda-bunda sebelumnya ya, ada tingkatan makom ya di dalam Stephen ya. Nah, kayak kalau laki-laki itu entah kenapa mereka suka nggak hobi belajar gitu kan. Ya, praktek atau sesuatu yang sudah mereka tekuni gitu. Jadi mau belajar hal baru tuh kadang kita effort gitu untuk bisa ngajakin atau ngebawa mereka ke sana gitu. Jadi baca buku atau hal-hal baru yang terutama tentang Stephen dan lain-lain itu emang lumayan effort gitu sayanya untuk bisa ngajakin. Nah gitu. Nah itu gimana caranya ya Bun untuk bisa selaras gitu. Karena saya tuh kayak kadang pernah sampai bilang pingin resign aja boleh nggak gitu. Karena saking udah frustasi banget menghadapi. Sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir rumah tangga tuh nggak ada problem Bentar, bentar, gitu. bentar. Ini resign dari rumah tangga maksudnya? Iya. Dasar intuiting ya. Bahasanya suka aneh-aneh. Dan Infinity Berapa kalau tahun enggak pernikahan, kayak Mbak? jalan 10 Bunda. Oh, Masya Allah. Punya anak berapa?
Dua, yang pertama 7 tahun, yang kedua mau 4 tahun. Oh, Masya Allah. Iya, jadi ya itu tadi, apalagi awal-awal pernikahan, Masya Allah itu ya seperti perang Badar tiap hari. Tapi bisa kan dilalui? Terlalui sih, walaupun saya sampai kena psikosomatis waktu itu ya. Udah ke Beberapa psikiater? Iya, pernah depresi juga. Masya Allah lah, pokoknya ada banyak sekali lah kehidupan sampai di titik ini. Terus ketemu Steven, terus ketemu, oh sebenarnya begini ternyata ya gitu. Kita tuh kayak nggak ada problem, tapi ada masalah mulu gitu, sampai bingung sendiri. Kita tuh kenapa ya gitu? Apa karena Ain apa gimana gitu? Saking nggak Iya, iya, ketemunya iya. buat bisa klop gitu. Hmm. Seperti itu sih Bunda. Kira-kira gimana ya caranya supaya bisa happy gitu ya menjalani rumah tangga itu gitu. Berarti ini 10 tahun kurang happy nih. eh Bersyukur, alhamdulillah banyak bersyukurnya. Cuman kayak ngerasa ada yang kosong di diri sendiri gitu. Kayak kehilangan diri sendiri jatuhnya gitu. Kayak kehilangan diri sendiri. Oh, sini peluk dulu. Masya Allah, terima kasih. Aduh, pengen nangis. Oke. Kan Jadi seperti Mbak itu Mai aja. udah Gimana, Bun? sekuat ini, sudah luar biasa. Masya Allah. Ini keren loh, 10 tahun. Dan kalau di Steven itu kan sebenarnya Masya Allah pasangan II sama TE ya. Itu kan Iya. pasangan yang bagus ya. Termasuk Oh pasangan iya. termasuk pasangan yang ya memang Formnya 3. istri itu nurut ya sama suami. Ya kan begitu. Kenyataannya enggak. Oh, kenyataannya enggak. Jadi enggak nurut gitu. Nah, Saya suka debat soalnya. Jadi kalau ada pernyataan atau kan suka salah kata, salah istilah gitu. Kalau ngomong tuh saya debatin. Dan tuh suami tersinggung. Akhirnya kita berantem. Padahal nggak ada masalah, tapi jadi oh iya. berantem gitu. Golongan darahnya apa Mbak Mai? B, Bunda. Oh, Mbak Mai golongan darah B. Suami? Ah, Ini Healing murni thinking itu banget bumi dan langit sama yang banget. keren, 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 Masya Allah. Mbak Mai punya impian apa terhadap pernikahannya? Pingin, saya emang punya ada ekspektasi sih terhadap sebuah pernikahan. Jadi dulu tuh pernah ada guru spiritual ya, dan pingin banget punya rumah Mhm. tangga yang kayak beliau gitu. Kadarullah suami itu eh, tidak sepaham waktu itu di awal pernikahan. Jadi waktu itu goncang banget di sana gitu. Ya, ya. Nih, Mbak, boleh satu ya kuncinya. Sama orang Iya, thinking, jangan dibanding-bandingkan. udah berusaha banget untuk enggak itu Iya, sekarang. iya sekarang, dulu maksudnya, dulu itu karena Iya benar. bener kan? Karena orang thinking itu dia akan merasa gini, kau kau kawin sama aku bukan kawin sama itu, ngapain ya? Gitu. Dia pasti punya pemikiran yang seperti itu gitu loh. Nah mungkin sakit hatinya orang thinkingnya masih terasa, kita nggak tahu. Tapi ya semoga sudah memaafkan ya. Dengan maaf itu, masya Allah loh membasuh luka banyak sekali gitu kan. Dan saya yakin Mbak Mai udah melakukan itu. Em, terus sekarang impian rumah tangganya apa? Tentang rumah tangga yang diinginkan itu apa? Berarti jangan jangan lagi tentang aku pengen kayak orang itu gitu ya. Karena kan kita nggak tahu dalemannya yang orang itu seperti apa. Benar-benar. Kalau Hmm, sekarang tuh pingin bisa menjadi Abdullah dan Khalifatullah yang baiklah di bumi, Bunda. Oke. Menjalani kehidupannya tuh dengan tenang gitu loh, karena kayaknya tuh ada aja problematiknya, gara-gara masalah sendal aja kadang bertengkar gitu, kayak lucu gitu. Masya Allah, itu berarti Masalah naruh handuk atau apa gitu kan, ngomel-ngomel gitu. Nah itu sebentar nanti bisa yang ngomel siapa? saya sih. Oh, berarti yang naruh handuk salah suami. Iya, jadi Oke, kan sudah setahu dikasih tahu saya nggak? Kan kalau tuh orang thinking diatur itu, oh ya, orangnya. Kan setahu saya mereka tuh disiplin, teratur, terus terurut, terstruktur gitu ya. Tapi anehnya justru saya yang kayak gitu. Dan suami itu Masya Allah Rabbi, seperti intuiting malahan. Jadi saya kadang oke. merasa heran, apakah kami jiwa yang tertukar apa gimana. Untuk itulah kalian dijodohkan berarti kan? Iya, iya. Nggak Kadang apa-apa. saya frustasi jadinya. Iya, jadi kalau kita kan kalau nikah itu dua pribadi yang berbeda tuh. Nah,
itu kan pasti kita tumbuh karena pola asuh dari orang tua masing-masing, Iya ya iya. kan? Jadi walaupun dia thinking dengan golongan darah A yang harusnya itu dia sangat begini-begini, ya kemungkinan besar bisa jadi orang tuanya bukan thinking, kan bisa jadi begitu, ya kan? Ya, jadi Bisa jadi bukan thinking, bukan sensing, ya pokoknya yang inilah ya, atau pokoknya waktu kecil dia tidak diajari sedemikian disiplin, itu kan bisa gitu loh. Atau bisa jadi dia diajarin disiplin, tapi ternyata caranya salah dan dia nggak suka. Dia dipaksa, dia begini. Akhirnya dia membenci disiplin dan dia nggak mau ngelakuin itu. Tuh kan bisa. oh iya Jadi bisa. memang, iya, memang kita kan kayak membawa luka masing-masing ya di eh, apa namanya di diri kita sebenarnya. Dan jangan sampai luka itu kemudian malah bertambah luka dengan saling menyakiti pasangan kan begitu ya. Nah, itu mungkin yang kami lakukan selama ini. Mm-mm. Nggak apa-apa, mungkin memang lebih banyak kalau perempuan itu memang lebih banyak mau belajarnya ya itu memang benar gitu loh karena ujian rumah tangga itu kita berarti gini kita orang muslim kita itu dapat surganya Allah itu dari mana? Dapat surganya Allah ya dari pernikahan kita ini gitu loh. Kita sabar apa enggak kayak gitunya loh Mbak. Nah Iya, itu tadi betul. kan tadi Mbak Mbak Sebenarnya Ingrid. secara konseptual tuh paham ya, tapi ketika melewati itu, Masya Allah gitu ya. Mm-mm. Kayak ketika Iya, dilewati itu nggak inget gitu tentang konsep itu lagi, saking udah ya Allah kok gini banget gitu ya. iya. Oke. Nah, Mbak coba deh ditulis dengan jelas konsep tentang pernikahannya Mbak gitu. Kadang deep talk ya gitu sama suami. Kita pengen kayak apa ya yang misalnya gitu. Itu udah pernah belum? Sudah pernah. Dan problemnya adalah ketika sudah diobrolin nanti nggak dilakuin. Ditulis, udah ditulis. Udah pernah kita tulis bareng-bareng. Tapi Oke. pada akhirnya itu jadi ambiar aja gitu. Nah, Di itu dia. Mm-mm. Berarti komitmennya ditulis dan dicetak kalau perlu di figura ditaruh di kamar pribadi, kamar kita. Jadi kalau dia lagi sisiran, ganti baju, dia akan ingat gitu loh. Oh Ya iya iya kan? itu belum sih, iya. Iya, dia akan ingat gitu. Jadi itu impian. Jadi kalaupun misalnya nih, saya pribadi pernah juga kadang saya orang thinking tuh nggak suka kalau apa ya pintu kamar itu nggak nutup rapat kebuka itu udah berkali-kali diomongin ya namanya namanya kita punya suami itu kan kadang begitu tapi it's okay dulu saya jengkel mbak saya jengkel banget kenapa sih nutup aja nggak bisa bisa kan gitu ya kenapa sih Iya. kayak gini nggak bisa padahal gampang banget bukan nggak bisa kadang dia nggak ingat atau nggak mau atau entah apalah ya ya udah saya cuman kalau ada orangnya mas pintunya belum ditutup terus saya tutupin ya gitu doang udah kalau dia lagi nggak ada, saya ngeliat pintunya buka, saya tutup. Ya Allah, kalau ini bisa menjadi jalan bagi saya untuk mendapatkan surgamu tanpa hisap, ya Allah, tolong ya Allah segampang ini nutup pintu ya Allah. Kan gitu, Mbak. Iya, Bun. Ya, Sebenarnya benar seperti itu. jangan nangis dong, aku ya ampun, saya bukan Mama Dede. Nggak apa-apa, emang begitu. Bismillah, kalau Bobo mau tidur, itu tadi saling memaafkan. Mas, maafin ya mas, aku tadi tuh sebel loh ngasih sama kamu. Ya udah tapi aku cinta sama kamu. Mwah. Gitu aja Iya, Bun. ya. Se- Saha sampai sejauh ini sih, alhamdulillah udah mengusahakan segala hal lah untuk bisa Mm-mm. mencapai titik harmonis yang diinginkan itu. Ih, keren. Itu. Jangan Karena lupa itu orang. tadi, eh, Mm-mm. karena saya yang suka belajar, jadi saya tuh kayak ngalirin air ke atas gitu loh. Itu effortnya ya Allah kayak pengen nangis tiap hari. Nah itu dia kesalahan pikirannya adalah kita lebih pintar dari dia. Begitu. Iya, siapa tahu malah dia belajar diam-diam kan kita nggak tahu, ya kan? Tahu, enggak gitu. Ya barangkali kan kita positif inget loh, positif thinking sama suami itu penting. Ya kan? Tapi Nah, kan 24 jam bareng, jadi tahu dia ngapain aja.
Nah, kalau tahu boleh nanti pakai cara orang ketiga. Maksudnya minta tolong sama ustadz yang dia hormati atau sama ayahnya atau sama ibunya atau sama orang yang dia hormati gitu loh. Sudah pernah juga Bunda dan itu sudah berkali-kali kami berusaha mediasi dan Masya qadarullah Allah. belum ketemu titik temu. Ya. Belum ada yang pas dan klop dengan apa yang kita tuju gitu sih kayaknya. Tapi Malah selama dia ini, tuh salah paham dengan kita gitu. Kok rumah tangga hmm, gini jadi kayak malah jadi problem yang baru gitu. iya iya iya. Oke, baik, Hmm. Mbak Indah. Nanti bisa konsultasi lebih dalam lagi, Bun. Ini sudah asar ya. Dasar belum, Mbak Saskia? Kok di Jambi belum? Oh, belum. Oke, ini kali tambahan sedikit supaya menasihati suami ya dengan cara nggak langsung nonton YouTube bareng-bareng di apa saat berkendara naik mobil bareng-bareng nggak disengaja kasih buku tapi nggak dari lisan kita tapi dari perantara tadi Mbak Ida bilang orang ketiga. Kalau saya gitu sih teman-teman yang thinking tuh lebih seneng dia pakai buku kasih film nonton bareng nanti kan dari situ dia merasa ada sesuatu buat dia ada insight gitu Mbak. Itu sih biasanya yang mudah. Dan satu Alhamdulillah lagi, sudah eh, diusahakan. Bismillah semoga berhasil juga. Amin, amin. sambil doa terus Mbak, doa terus insya Allah. Yakin Allah akan bantu ketika hambanya memohon dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, gitu ya. Nah, Ya tadi Bunda. kan, Masya Allah ya. Dan Bunda ini intuiting, suami thinking, berarti kan sebenarnya Bunda ditaklukkan. Biasanya orang-orang yang ditaklukkan itu, suami itu kayak nggak beban, mau ngomong apa, agak diremehkan, agak sedikit di apa ya, di nomor satu, dua, tigaan lah gitu, apa yang kita ngomong itu biasa. Diterima pertama, kedua, ketiga, nanti pun akan diterima. Jangan lelah-lelah, gitu ya. Oke. Ya Mbak Indah ya, itu ya. Mbak Ya, Indah. betul. Rasanya cukup sekian Ya, ya, teman-teman. Ini sudah setengah empat, kurang 5 menit lagi sih, setengah empat. Mbak Indah, ada kata penutup apa Mbak Indah? Closing statement untuk teman-teman yang thinking, entah itu pasangan, anaknya, atau diri sendiri. Terima Supaya kasih terus banyak semangat. Bunda. Iya, ya sama-sama. sama-sama. Iya, supaya terus Hmm, semangat di bulan Ramadan bisa membangun mentalitas yang kuat di bulan Ramadan ini, Mbak Indah. Mangga ya. silakan. Eh, sebagai orang thinking yang tadi itu tidak mau diajarin, tidak mau dikritik, tidak mau disalahin, ada sudah sudah apa ya? Sudah waktunya kita untuk eh, menurunkan kalau bisa dibilang egonya orang thinking. Yuk, kita sama-sama bisa belajar, terutama di bulan Ramadan yang suci ini sangat bisa kita naik level. Kan kita pengen banget ya untuk tetap berada di level yang tertinggi. Nah, itu tidak akan bisa kita raih kalau kita tidak mau menerima ilmu, tidak mau dikritik, dan tidak mau belajar. Begitu, Bunda. Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman semua, karena sudah jam 3 lewat ya hampir setengah 4, waktunya asar juga. Nah, nanti insya Allah next time kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pasti ini masih ada sesi apa? Intuiting, feeling, Intuiting. feeling ya. Ya, Jadi besok bisa diikuti teman-teman ya dengan Ayah Jupri ya besok ya. Saya gantian ya. Itu teman-teman. Insya Allah apa pertemuan kita hari ini Allah berkahi ya. Kita berdoa semoga apa-apa yang disampaikan oleh Mbak Indah sharingnya ini bisa menjadikan kita lebih bertumbuh. Kita meningkatkan mentalitas kita di bulan Ramadan. Ya, itu aja benar. teman-teman. Saya kembalikan semuanya. Terima kasih Mbak Indah, luar biasa. Sama-sama, Bunda. Terima kasih. Semoga Mbak Waktu. Indah dilimpahkan rezeki, dipanjangkan Amin ya umurnya, Allah. disehatkan badannya, dan diharmonisasikan keluarganya. Amin ya Amin, Allah. Allahumma amin. Saya kembalikan ke Mbak Saskia untuk menutup pertemuan kita ya di online ini. Silakan Mbak Saskia. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Indah, Bunda Hera untuk hari ini. Terima kasih. Kita Eh, foto dulu ya nanti ya.
Boleh, kita foto dulu nih, on cam dulu nih teman-teman. Kita mau foto dulu untuk dokumentasi hari ini. Boleh dibuka kameranya. Yuk. Mbak Devi. Nah, Ada Mbak Devina. Iya, asik deh. Kalau dibuka gini kan asik ya. Hei. Oke, cantik-cantik. Ada Uncle Tom, Mbak Sari. Oke, mana yang lain? ayo Untuk kita semuanya. share di sosmed ya. Izin. Silakan Mbak Saskia dipoto, yang lainnya mungkin belum berhijab. Oke, Ayo kita senyum ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk hari ini oke. teman-teman semua. Terima Mbak kasih, Indah, Mbak Bunda. Hera, Mbak Indah. Ya, terima kasih semuanya. Mbak Indah nanti Ya. pas Mbak Indah sendiri ya, insya Allah ya. Oke, dihitung sampai 3 ya Mbak Saskia. Kita sudahi dulu. Terima kasih Mbak Indah, teman-teman Sama-sama, semuanya. terima kasih. Kita tutup ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Ya, Menunggu, belum nanti. ya, menunggu waktu berbuka. Oke. Oh, Ya, dari Masya Allah. Ya, ya, barokah ya semuanya makasih ya. banyak Bunda. Sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Devina. Ya.